Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafkan Nugi Pragian. Asal sekolah saya dari SMKN Negeri 1 Majalaya. Saya duduk di kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang VLAN trunking. Nah, apa itu VLAN? VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Adalah teknik membagi suatu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Hal ini memudahkan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan fungsi, tim atau aplikasi, seperti memisahkan jaringan guru dan siswa. Nah, tanpa terbatas oleh lokasi fisik kabel atau perangkat, sehingga pengaturan jaringan akan menjadi rapi, aman, efisien. Nah, analogi sederhananya teman-teman, kalau analogi sederhananya kayak ini tuh ada sebuah router. Nah, si router ini ada 9 slot. Misalnya teman-teman ada 9 slot, sini ada 3 lagi. Nah, di sini tuh kita akan membagi kayak satu slot buat NOC, satu slot lagi buat 3 slot ini buat NOC, terus kemudian 3 slot ini buat administrasi, programmer. Nah, ini slot-slot di sini kan berbeda-beda cabang ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk tiga ruangan ini tetap bisa berkomunikasi dan mengirimkan saling mengirimkan data masing-masing. Nah, itu menggunakan VLAN trunking. Nah, analogi sederhananya seperti itu teman-teman. Kemudian ada always trunk. Always trunk ini adalah jalur selektif fitur untuk mengatur daftar VLAN mana saja yang diizinkan oleh kabel penghubung trunk atau switch. Nah, kelebihannya adalah hemat dan aman, membatasi akses VLAN, meningkatkan keamanan dan menghemat penggunaan bandwidth karena data tidak perlu lewat. Jadi membatasi kabel apa saja yang bisa dimasuk apa tidaknya. Kemudian yang kedua ada kontrol penuh. Secara default semua VLAN boleh melewat, namun bisa menambah atau menghapus VLAN tertentu menggunakan perintah switch port trunk alert VLAN. Kemudian yang ketiga ada cek status, digunakan perintah show interface trunk untuk melihat daftar VLAN yang sedang diizinkan melewati jalur tersebut. Kemudian di sini ada dua protokol trunking. Yang pertama ada ISL, protokol lama yang khusus dimiliki Cisco, saat ini sudah ketinggalan zaman teman-teman dan tidak lagi digunakan. Nah, yang kedua ada LEE 802.1Q, adalah standar umum internasional yang digunakan semua perangkat modern saat ini untuk menghubungkan VLAN antar switch. Jadi ada dua protokol trunking ini yang zaman sekarang ini lebih digunakan ada LW802L1Q ini teman-teman. Kemudian ada Dynamic Trunking Protocol. Nah, DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau akses port secara dinamis. Dynamic Trunking Protocol ini merupakan Cisco proprietary atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi DTP tidak akan ditemukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTP ini sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode dynamic auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Kemudian ini ada ada contoh tabel dynamic auto, dynamic disable, trial dan access. Nah, seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun cara penyampaian saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.